Tiap hari saya nangis, tiap hari berantem, tiap hari ngomong cerai, selesai. Udah kayak setan sama setan. Jadi memang saya itu dari pertama yang memang udah yang lebih worst itu ketika tahun 92 udah lebih dulu gue ya bukan suami yang baik tuh, bukan suami yang baik. Ya janjinya tidak ditepati, tidak bisa komunikasi gitu. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda di Ghostpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Bersama-sama kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghostpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita, dan inilah sajian informasi hangat dari meja redaksi Ghostpot khusus untuk Anda. Farhad Abbas akhirnya mau menanggapi soal perselingkuhan yang menimpa dirinya. Eko Patrio dan Fiona tak menyangka dapat berada begitu dekat dengan Ka'bah. Luna Maya dan Aderai memerangi kelaparan dengan berjalan sejauh 5 km. Finalis Indonesian Idol diserbu warga Bandung yang histeris. Fans Peter Pan harus bersiap dengan rencana baru band asal Bandung ini. Simak pula penuturan Sandy Harun terbaru tentang Setiawan Jodi. Inilah Ghostpot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, pastinya Anda sudah mendengar mengenai Farhad Abbas, suami dari Nia dan Yati yang kabarnya sudah mendua. Namun bukan sembarangan mendua pemirsa, karena kabarnya Farhad sudah menikahi Ani Muryadi. Dan ada rumor lain yang beredar pemirsa, bahwa sebenarnya Farhad suka bersikap kasar kepada Nia. Tentunya rumor yang tidak enak ini membuat telinga Farhad panas. Sampai akhirnya hari Minggu kemarin ia bersedia memberikan komentar. Ingin tahu apa saja yang menjadi penuturan Farhad Abbas? Saksikanlah berita selengkapnya tentunya hanya di Ghostpot. Berbagai cerita tentang tidak setianya Farhad Abbas kepada istrinya Nia dan Yati sudah santer terdengar. Salah satu kabar tersebut adalah soal Farhad yang sudah menikahi Ani Muryadi, seorang janda beranak 2. Farhad juga dikabarkan telah memberikan 1 unit mobil mewah untuk Ani sebagai mas kawin untuk pernikahan mereka. Kabar menduanya Farhad kian merebak, tapi Farhad tak kunjung memberikan tanggapan. Penantian wartawan akhirnya berakhir saat kemarin malam pengacara ini mengklarifikasi semua kabar miring tersebut. Pada intinya saya nggak anggap ini satu permasalahan yang sangat menyudutkan atau merugikan saya. Saya pikir teman-teman mengerti ya, saya mengerti kebutuhan daripada infotainment bahwa mungkin ada hal-hal yang sifatnya tidak perlu diberitakan jadi bahan berita. Saya menghimbau kepada kawan-kawan jangan sampai malah akhirnya yang tidak ada permasalahan jadi satu permasalahan yang bisa membuat satu telinga pedas ya, baik dari istri saya ataupun orang-orang yang disukan dekat dengan saya. Saya minta kalau bisa mereka jangan diganggu masalah pribadi saya ya, bukan untuk menjadi satu bahan berita yang sifatnya klarifikasi, kemudian menjelaskan sehingga banyak merugikan. Mungkin ada pihak-pihak keluarga mereka yang tersudutkan, atau juga mungkin bisa dari pihak keluarga saya, terutama istri saya gitu. Masalah gosip-gosip dalam hal yang berbau materi, saya pikir kita ambil positifnya aja lah gitu. Jangan berita baik, akhirnya hak-hak orang yang harusnya nyaman dengan ketenangan mereka jadi terganggu dengan berita-berita yang saking menyudutkan gitu. Apalagi dikait-kaitkan dengan pemesanan jumlah mobil yang sangat berlebihan. Itu memang sangat merugikan saya juga. Farhad Abbas merasa hak pribadinya terusik. Farhad pun terganggu dengan invasi wartawan terhadap gerak-geriknya serta keluarganya. Apalagi ketika gosip kekerasan dalam rumah tangga mencuat dan Farhad sebagai dalangnya. Saya tahu istri saya itu orangnya sangat sensitif sekali. Jangankan keras, kita sedikit aneh-aneh aja udah sakit hatinya, udah ya melankolis lah ya. Jadi insya Allah tidak mungkin akan saya lakukan itu. Bagaimana sebenarnya hubungan Farhad dengan Ani, wanita yang disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Nia dan Yati? Ya, masalah hubungan saya dengan Ani, ya saya pikir tidak ada hak untuk atau kewajiban saya untuk mengklarifikasi segala macam gitu. Ya saya sangat menghargai beliau, saya sangat dekat sekali dan pernah
Itu tidak bisa saya pungkiri. Saya tidak mau jadi orang yang munafik. Makanya saya datang dengan teman-teman, ya. Saya hadapi masalah, nggak mungkin saya akan hindari masalah. Ani dan Nia, dua nama yang serupa tapi tak sama. Dengan Ani, Farhat sama sekali tidak menyangkal bahwa di antara mereka pernah terjalin hubungan. Namun Farhat tetap misterius soal kedekatannya dengan Ani. Silakan masyarakat menafsirkan sendiri. Saya alhamdulillah dengan istri dalam masalah ini dari awal pernikahan saya selalu gosipnya seperti itu, dihantam dengan masalah seperti itu. Ya mungkin suatu introspeksi buat diri saya agar lebih hati-hati, lebih menjaga sikap dan bisa menjaga jangan sampai akhirnya dari keluarga yang tidak ada bermasalah akhirnya jadi bermasalah gitu. Nah kalau menurut Mbak Nia, ya karena ini nggak ada asap, nggak ada api ya. Ya kalau Nia sih biar saya aja yang menyelesaikan permasalahannya. Nah, dalam hal ini saya mengatakan bahwa pemberitaan-pemberitaan ini silahkan teman-teman tafsirkan sendiri. Dalam arti kata ya yang lurus diluruskan aja, ya. Jangan diputar balikkan. Sepintar-pintarnya kita menutupi sesuatu, pasti akhirnya akan terkuak juga. Pemirsa, masa lalu Setiawan Jodi dan Sandy Harun nampaknya hanya sekedar kenangan buruk. Demikianlah penuturan Sandy Harun yang saat ini tengah terkena tuduhan penggelapan asal-usul anak. Kendati demikian, Sandy tetap maju terus, pantang mundur. Dan inilah penuturan Sandy Harun selengkapnya hanya di GoSpot. Sejak curhat Sandy Harun yang mengejutkan soal Marimbi bukan anak Setiawan Jodi, Sandy sudah bertekad bulat untuk maju terus. Ketika Jodi memasukkan laporan ke pihak kepolisian, Sandy bergeming. Bahkan ia semakin mencurahkan unek-uneknya bak tanggul air yang jebol. Tiap hari saya nangis, tiap hari berantem, tiap hari ngomong cerai, selesai. Udah kayak setan sama setan. Jadi memang saya itu dari pertama yang memang udah yang lebih worst itu ketika tahun 92 udah lebih dulu gue ya bukan suami yang baik tuh, bukan suami yang baik. Ya janjinya tidak ditepati, tidak bisa komunikasi. Kalau orang kan ada komunikasi saling pengertian, jadi satu arah gitu. Jadi kalau saling komunikasi yang menguntungkan dia aja gitu. Ketika harus berargumentasi seperti sekarang ini satu contoh. Ketika saya membuka kepada wartawan, padahal sebenarnya dia sudah menekan saya, akhirnya dia ambil jalur polisi. Itu selalu dia begitu dengan kekerasan. Jadi satu contoh yang kayak begini, dia tidak bisa menantang balik wartawan dan wartawan gitu. Dia selalu akan lebih tinggi lagi, lebih yang saya harus istilahnya sampai saya rasain sendiri bagaimana rasanya gitu. Itu sudah sifatnya dia, jadi nggak aneh buat saya. Terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Begitulah curhat Sandy tentang rumah tangganya dengan Setiawan Jodi. Tapi bukankah dari awal itu pilihan Sandy sendiri untuk menerima pinangan Jodi? Ya saya salah, pokoknya saya menyesal sekali. Saya yang salah kali ini. Jadi nggak boleh salahin siapa-siapa. Jadi saya yang salah memilih gitu. Saat persoalan intern keluarga Sandy dan Jodi dibawa ke ruang publik, pro dan kontra bermunculan. Lagi-lagi Marimbi yang jadi korban. Sebenarnya apa yang dikejar Sandy selama ini? Saya hanya ingin tinggalin saya sendiri dan anak saya. Udah itu aja saya minta. Saya tidak minta duit lagi, saya sudah cukup. Untuk anak sudah, semuanya udah. Jadi tinggalkan saya biar saya jalan sendiri, biar saya bahagia sendiri. Dah itu aja, nggak ada. Kalau orang minta harta gonong gini, minta diakuin anaknya, saya tanggung jawab sendiri. Apakah Sandy Harun tidak khawatir kehilangan figur suami dan ayah bagi anak-anaknya? Saya adalah single parent dari dulu sebenarnya. Ketika anak saya jam 12 malam sakit, saya ke dokter sendiri. Gitu. Ketika harus telepon dia, mati. Dicek, dia lagi happy-happy. Dan jadi dia hidupnya hanya sibuk. Main band terus gitu, terus pergi kemana, ke luar negeri terus gitu. Jadi ya saya yang mengurus anak sendiri. Jadi saya dididik memang dari dulu kan saya yang mengurus adik-adik saya juga. Jadi saya udah biasa gitu.
saya mengurus 1.000 orang juga memang udah bisa. Sebelum Anda menikah, pilihlah seorang pasangan yang jujur, setia, dan menghargai Anda sebagai seorang perempuan. Jangan sampai Anda terlena pada indah-indahnya masa-masa pacaran.